Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurdi Warman mempresentasikan sebuah karya saya yang temanya peran informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Langsung saja kita ke slide-nya. Informasi akuntansi keuangan berperan dalam mengetahui apa yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan situasi perusahaan saat ini, mengungkapkan peristiwa yang tidak terlihat dalam aktivitas sehari-hari, memberikan gambaran kuantitatif perusahaan, membantu manajer mempersiapkan masa depan perusahaan, membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Intinya di sini semua data-data yang dikumpulkan oleh manajerial tidak lebih untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Data-data yang sebelumnya itu menjadi koreksi bagi manajer dan menjadi acuan untuk kebutuhan ke depannya. Informasi akuntansi keuangan berperan dalam pengambilan keputusan sehingga harus bersifat keputusan itu mudah dipahami, relevan, dapat diandalkan. Mudah dipahami itu untuk semua kalangan dari perusahaan, relevan itu datanya konkret, dan mudah untuk dilaksanakan dalam eksekusinya. Andalkan data itu terjamin dan bisa diandalkan. Di sini data tersebut tidak data yang ada-ada, data yang pasti dan dapat dibandingkan dengan data-data sebelumnya untuk menentukan oleh manajer. Mengambil keputusan dan penggunaan informasi bersifat multidisiplin. Ada beberapa disiplin ilmu yang mencakup dalam pengambilan keputusan manajer. Pertama itu manajemen, ilmu sosial, teknologi informasi, dan psikologi. Dan itu sudah pasti seorang manajer harus mempunyai ilmu tentang kemanajemenan. Ilmu sosial pun juga bisa dampak dari pengambilan keputusan itu, ada dampak sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan. Teknologi ini yang paling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam sebuah perusahaan pasti ada teknologi yang digunakan untuk melaksanakan informasi yang didapat. Teknologi manusia inilah yang menjadi tolak ukur baik buruknya sebuah keputusan yang diputuskan oleh manajer, baik untuk perusahaan, baik untuk dia sendiri dan lingkungan sekitarnya. Psikologi seorang manajer akan diuji ini dalam pengambilan keputusan perusahaan. Apa itu keputusan? Itu merupakan pilihan yang dibuat pada suatu waktu dalam konteks tertentu dari banyak alternatif. Ya, alternatif keputusan itu banyak, tentu ada yang harus dipilih. Suatu tindakan yang dipilih secara sadar dan sejumlah kemungkinan untuk mengurangi ketidakpuasan yang dirasakan. Ya, ini mengacu dari data-data sebelumnya. Apabila kita kurang tidak puas dengan data sebelumnya, maka kita membuat keputusan untuk selanjutnya yang lebih relevan dan yang lebih baik. Jenis keputusan dalam organisasi: keputusan rutin, terjadwal, dan berulang, diambil dengan sistem penalaran klasik, fungsional, dan optimalisasi. Keputusan taktis jangka pendek, didasarkan pada fondasi organisasi, kebiasaan, dan pengalaman yang mendorong pengambilan keputusan pribadi. Keputusan strategis tingkat tinggi, didasarkan pada landasan politik, kekuatan tekanan negosiasi yang biasanya dipengaruhi oleh pemikiran beberapa orang. Inilah bentuk jenis keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer. Ada jangka pendek, ada yang berjadwal berulang, dan keputusan strategis. Tahap pengambilan keputusan. Ya, tahap pengambilan keputusan itu dimulai dari informasi dari data-data yang telah dikumpulkan oleh para pihak dari sebuah perusahaan. Data itu diolah, diproyeksikan menjadi alternatif
yang kemudian dipilih alternatif yang paling mungkin untuk dijadikan pengambilan keputusan. Selanjutnya implementasi eksekusi. Eksekusi ini yang paling membutuhkan pemikiran seorang manajer, karena di sinilah letak seorang manajer untuk mengambil keputusan. Setelah adanya keputusan yang dieksekusi, tentu ada evaluasi dari hasil yang telah dieksekusi tadi. Hasilnya tentu kita evaluasi sejauh mana keputusan yang kita ambil berdampak baik atau buruk kepada sebuah perusahaan dan lingkungan, atau dampak yang tidak baik. Ini akan menjadi evaluasi bagi pelaku perusahaan atau orang manajer dengan tim evaluasi yang telah ditetapkan. Siapa yang berperan dalam mengambil keputusan? Tentu seorang manajer harus sangat berperan dalam mengambil keputusan. Rangka dalam pengambil keputusan, cara manajer menyelesaikan masalah sangat mempengaruhi keputusan yang dilahirkan, yang akan dipilih pada keputusan yang diputuskan nanti. Menurut Eisenberg memiliki 3 peran pada kontak, informasi, dan pengambil keputusan. Peran informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan: pertama, mengurangi ketidakpastian dan kompleksitas tindakan, memfasilitasi pemilihan tindakan yang akan dilakukan, menyoroti berbagai kemungkinan dan keterbatasan solusi alternatif, menginformasikan kepada manajer tentang posisi keuangan kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Inilah peran informasi akuntansi. Jadi data-data akuntansi yang diberikan oleh perusahaan kepada manajer itu akan diolah dan akan diproyeksikan keputusan apa yang terbaik untuk perusahaan yang akan dilakukan tentang melakukan investasi. Ini yang paling sering dilakukan oleh seorang manajer untuk kemajuan sebuah perusahaan. Investasi apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Hal mengembangkan survei berdasarkan 3 gagasan. Tingkat manajerial bagi pengambil keputusan informasi keuangan adalah cara yang baik untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi melalui informasi akuntansi ini lebih akurat informasi yang didapat seorang manajer dalam mengambil keputusan. Informasi akuntansi hanya mewakili sebagian dari keseluruhan. Jadi informasi akuntansi ini berupa angka-angkanya itu akan diperdalam oleh seorang manajer. Perlunya pertimbangan lebih dari informasi akuntansi sesuai dengan analisa seorang manajer tentang laporan-laporan. Manajer berinteraksi terus dalam bentuk komunikasi menentukan kelibatan informasi akuntansi dengan data yang sama. Jadi manajer itu tidak hanya data akuntansi saja untuk membuat keputusan, tapi membutuhkan data-data dari sumber lainnya dalam perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan analisis ekonomi finansial informasi akuntansi adalah alat yang sangat diperlukan untuk mendukung keputusan. Ini memang benar sekali. Informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan dalam mendukung sebuah keputusan. Ada 4 karakteristik informasi akuntansi. 1. Intelijen. 2. Relevan. 3. Keandalan. 4. Keterbandingan. Informasi harus sudah dipahami. Relevan, informasi dapat membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa datang dan mengoreksi yang sebelumnya. Keandalan, tidak boleh mengandung kesalahan. Data akuntansi itu tidak boleh salah karena data itu akan diandalkan untuk pengambilan keputusan yang bisa dibaca oleh seorang manajer dan bisa dianalisa. Keterbandingan informasi dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Misalnya data tahun sebelumnya bisa kita bandingkan dengan data tahun berikutnya. Jadi dari hasil penelitian tadi didapat beberapa kesimpulan tentang peran informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan seorang manajer. Organisasi adalah tempat yang memungkinkan diambilnya berbagai keputusan dengan sifat, dimensi, dan durasi yang berbeda. Untuk memahami sebuah keputusan tergantung kepada proses